Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Kami berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berharap semua materi yang kita pelajari diberi kemudahan oleh Allah dan bermanfaat. Bin niyati sholihah. Al-Fatihah. Finish. Materi sebelumnya yaitu tentang prosedur teks atau pengertian prosedur teks. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu prosedur teks dan tujuannya. Dan untuk sekarang melanjutkan materi yang kemarin. Artinya sama materinya yaitu tentang prosedur teks. Ini penjelasan kelanjutan dari penjelasan materi sebelumnya. Saya lanjutkan saja karena ini bersambung dengan materi sebelumnya. Tolong dibaca video yang sudah dikirim sebelumnya. Di buku paket juga sudah ada. Kalau tidak salah itu chapter 3 di sana, buku paketnya juga bisa dibuka. Kita melanjutkan saja yaitu jenis-jenis prosedur teks. Prosedur teks dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa jenis. Berikut ini ada 3 jenis prosedur teks yang harus diketahui. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana suatu atau sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Misalnya, how to use computer, bagaimana cara menggunakan komputer. How to record video, bagaimana cara merekam video. How to use player with camera. Ini adalah salah satu judul saja. Yang lainnya masih banyak. Kemudian jenis prosedur teks yang kedua yaitu prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, how to make a noodle. Bagaimana cara membuat mie. How to dance. Bagaimana cara menari. How to play basketball. Bagaimana cara bermain bola basket. Ini adalah jenis prosedur teks yang kedua. Yang ketiga yaitu prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya how to succeed, bagaimana cara untuk sukses itu bagaimana. How to live happily, bagaimana cara hidup yang bahagia. How to be a good person, bagaimana cara menjadi orang yang baik. Berarti di sini ada 3. Diamati dan difahami jenis-jenis teks prosedur ini. Generic structure of procedure text. Procedure text memiliki skema susunan umum atau generic structure, skema ya, tata caranya. Berikut ini generic structure of procedure text. Yang pertama, goal. Goal itu tujuan.
Tujuannya itu apa? Memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan kata goal. Kemudian generic structure of procedure text berikutnya yaitu materials. Apa itu materials? Materials yaitu berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Kemudian generic structure of procedure text berikutnya yaitu steps. Steps itu ada langkah-langkah ya. Di sini yang dimaksud steps daftar urutan atau langkah-langkah urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Kemudian yang keempat result. Apa itu result? Yaitu hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Maksudnya ini semuanya yaitu generic structure of procedure text itu memiliki 4 skema. Pertama tujuannya, kemudian materialnya, stepsnya, dan resultnya. Di sini, nah ini how to make ice cream. Bagaimana cara membuat es krim? Di situ tujuannya bagaimana cara membuat es krim. Tertulis materinya apa, bahan-bahannya untuk membuat es krim itu apa. Ditulis semuanya. Stepsnya. Nah, stepsnya ini langkah-langkah atau tahap-tahapan dalam pembuatan es krim. Kemudian di akhirnya, di akhir steps, di akhir langkah-langkah itu di sini tertulis last yang terakhir, storage and serving ice cream is ready. Ini adalah hasil. Setelah merangkai atau setelah membuat langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembuatan es krim, kalimat yang terakhir adalah hasil. Dengan kalimat es krim sudah siap untuk dihidangkan. Seperti itu. Ya. Contoh-contohnya dilihat di buku paket juga sudah ada. Kemudian selanjutnya yaitu setelah mengamati dan memahami materi tentang prosedur teks ini, sekarang kalian semua membuat suatu contoh sederhana tentang prosedur teks. Judulnya bebas. Umpamanya judulnya How to make iced tea. Bagaimana cara membuat es teh. Di situ saya menulis semuanya. Kalian tulis semuanya, materinya itu apa, kemudian langkah-langkahnya itu bagaimana, langkah-langkah cara pembuatan es teh itu. Kemudian nanti di kalimat terakhirnya itu ada es teh siap untuk dihidangkan. Nah, itu namanya hasil. Atau cara membuat kopi umpamanya, how to make a coffee. Gimana Ustaz? Setelah itu baru ditulis judulnya, setelah judulnya baru bahan-bahannya, setelah bahan-bahannya tulis langkah-langkahnya. Dikerjakan di buku tugas, ya, dikerjakan di buku tugas.